Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Nihandina Rahapsari, NIM D400190014 dari kelas F Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan sedikit membahas tentang motor asinkron dari praktikum mesin listrik. Yang pertama yang kita bahas yaitu pengertian dari motor asinkron. Motor asinkron adalah sebuah motor listrik yang bekerja dengan arus bolak-balik, dikenal sebagai motor induksi. Motor ini terutama bekerja pada arus induksi di dalam rotor dari medan magnet putar stator. Pada desain motor ini, pergerakan rotor tidak dapat disinkronkan melalui medan stator yang bergerak. Bidang stator yang berputar dari motor ini dapat menginduksi arus di dalam belitan rotor. Pada gilirannya, arus ini akan menghasilkan gaya untuk mendorong rotor ke arah stator. Pada motor ini, karena rotor tidak sefasa dengan stator, maka torsi akan dihasilkan. Ini adalah jenis motor yang paling umum. Secara khusus, motor asinkron dengan 3 fasa digunakan di industri karena alasan biaya yang rendah, perawatan yang mudah, dan sederhana. Performa motor ini bagus jika dibandingkan dengan motor 1 fasa. Ciri utama motor ini adalah kecepatannya tidak bisa diubah. Kecepatan operasi motor ini terutama bergantung pada suplai frekuensi serta nomor kutub. Berikutnya, prinsip kerja motor asinkron. Prinsip kerja motor ini hampir sama dengan motor tipe sinkron, kecuali eksternal. Motor ini juga disebut motor induksi. Bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, di mana rotor pada motor ini tidak mendapatkan daya listrik melalui konduksi seperti pada motor DC. Motor ini tidak memiliki perangkat eksternal untuk menstimulasi rotor di dalam motor. Dengan demikian, kecepatan rotor terutama bergantung pada induksi magnet yang tidak stabil, medan elektromagnetik yang bervariasi, medan magnet yang bervariasi hanya dapat menyebabkan rotor berputar pada kecepatan yang lebih rendah daripada kecepatan medan magnet stator. Ketika kecepatan rotor dan juga kecepatan medan magnet di dalam stator bervariasi, maka motor ini disebut motor asinkron. Variasi dalam kecepatan bisa disebut slip. Lalu ada arus starting. Motor induksi saat dihidupkan secara langsung akan menarik arus 4-8 kali dari arus beban penuh dan hanya menghasilkan torsi 1,5-2,5 kali torsi beban penuh. Arus mula yang besar ini dapat mengakibatkan drop tegangan pada saluran sehingga akan mengganggu peralatan lain jika dihubungkan pada saluran yang sama. Untuk motor yang berdaya besar, tentu arus pengsatuannya juga harus semakin besar. Sehingga untuk motor dengan daya besar tidak dianjurkan menghidupkan motor secara langsung. Untuk menghindari hal tersebut, suatu motor induksi seringkali di-start dari level tegangan yang lebih rendah dari tegangan nominalnya. Starting motor induksi 3 fasa dapat dilakukan dengan 6 cara, yaitu start secara direct online, start dengan saklar bintang segitiga, start dengan auto trafo, start dengan cross start,
start dengan soft starter atau elektronik, dan start dengan reaktor. Lalu selanjutnya ada tegangan kerja. Sebuah motor induksi berputar karena adanya medan putar yang ditimbulkan oleh tegangan listrik yang masuk ke kumparan stator menimbulkan torsi elektromekanik yang akan memutar rotor pada kecepatan sinkron dengan bergantung pada tegangan, arus, dan juga frekuensi yang masuk ke motor. Apabila frekuensi konstan, maka torsi hanya akan bergantung kepada tegangan dan arus. Daya. Motor induksi memiliki rugi-rugi daya karena di dalam motor induksi terdapat komponen tahanan tembaga dari belitan stator dan rotor dan komponen E2 sama dengan E1 76 induktor, belitan stator dan rotor. Rugi-rugi pada motor induksi ini adalah rugi-rugi tembaga, rugi inti, dan rugi karena gesekan dan hambatan angin. Berikutnya ada torsi. Torsi berhubungan dengan kemampuan motor untuk mensuplai beban mekanik. Oleh karena itu, torsi atau dilambangkan dengan huruf T besar secara umum dirumuskan sebagai berikut, yaitu T sama dengan P/M per W/R. Saat rotor mulai menyala atau start, ternyata terdapat arus nyala awal yang tinggi dan torsi yang rendah atau pull-up torsi mencapai 80% kecepatan penuh. Torsi berada pada tingkat tertinggi atau pull-up torsi dan arus mulai turun pada kecepatan penuh atau kecepatan sinkron. Arus torsi dan stator turun ke 0. Lalu yang terakhir ada kecepatan. Sumbu kecepatan torsi, sumbu X menunjukkan kecepatan yang menyelinap, sumbu Y menunjukkan torsi dan arus. Itu karakteristik digambar dengan tegangan pengenal dan frekuensi dipasok ke stator. Karakteristik kecepatan torsi pada motor induksi selama startup, motor biasanya menarik hingga 7 kali nilai arus. Arus tinggi ini adalah torsi dari stator dan rotor flux. Kerugian pada stator dan rotor gulungan dan kerugian di bantalan karena gesekan. Arus awal yang tinggi ini mengatasi semua ini komponen dan menghasilkan momen untuk memutar rotor. Saat startup, motor memberikan 1,5 kali nilai torsi motor. Torsi awal ini juga torsi rotor terkunci atau RT. Saat kecepatan meningkat, arus yang ditarik oleh motor berkurang sedikit. Lihat arus turun secara signifikan ketika kecepatan motor pendekatan 80% dari kecepatan pengenal. Pada kecepatan dasar, motor mekanik arus pengenal dan menghasilkan nilai torsi. Pada kecepatan dasar, jika beban poros motor adalah meningkat melebihi torsi, terukurnya kecepatan dimulai penurunan dan penurunan meningkat. Ini adalah rangkaian dari motor asinkron. Yang pertama, di sini kita menggunakan 3 fasa. Lalu di sini juga ada mesin asinkron unit. Lalu kita di sini menggunakan 6 RPM. Ada juga power measure-nya. Kita menggunakan 2 power measure. Ada power gauge, speed, torsi, R eksternal, lalu ada arus,
arus R, arus S, dan arus T. Ada juga arus AB, ada juga volt AB dan volt BC. Ini sedikit penjelasan mengenai rangkaian, dan mohon maaf saya tidak bisa menunjukkan rangkaiannya melalui MATLAB dikarenakan software MATLAB saya sedang error. Mungkin bisa dicek langsung pada simulasi yang saya sediakan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.